Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang mudah-mudahan Bapak berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam keadaan selalu semangat dan penuh antusias untuk belajar. Hari ini kembali lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam yang berkaitan dengan ketabahan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya ketika di awal-awal berdakwah. Tentu kalian sudah tahu di awal-awal bab, kalian sudah membaca dan sudah memahami betapa berat perjuangan Nabi Muhammad ketika mengawali dakwahnya. Seperti apa saja perjuangan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ketika pertama kali berdakwah. Dari mulai dakwah sir atau sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan yang pertama kali dilaksanakan di Bukit Sofa. Hari ini Bapak akan menjelaskan reaksi seperti apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tentu tokoh dalam kisah ini yang sangat luar biasa adalah paman Nabi Muhammad sendiri. Siapakah ia? Tak lain dan tak bukan adalah Abu Lahab. Yang pernah Bapak sampaikan atau kalian pernah membacanya dalam surat Al-Lahab ayat 1-5 maksudnya. Dalam hal ini Abu Lahab adalah orang yang amat sangat menentang di antara para kaum kafir Quraisy yang lainnya. Bahkan Abu Lahab senantiasa melakukan hasutan terhadap Nabi Muhammad ataupun paman Nabi Muhammad. Di antara hasutannya adalah Abu Lahab sempat memberikan sebuah ancaman kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, jika tidak Nabi Muhammad akan dibunuh. Hal itu ia pun sampaikan kepada saudara satu kandungnya yaitu Abu Thalib. Abu Lahab berkata kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu agar menghentikan dakwahnya. Jika tidak, maka dia akan aku bunuh." Kemudian Abu Thalib pun menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dilarang berdakwah oleh Abu Thalib. Namun dengan tegas dan bijaksana Nabi Muhammad berkata, "Wahai pamanku, seandainya Allah meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, maka aku tidak akan melakukannya." Artinya Nabi Muhammad tidak akan menghentikan dakwahnya hingga Allah memberikan kemenangan bagiku, kata Nabi Muhammad, atau binasa dalam perjuangan ini. Tak berhenti sampai di situ. Abu Lahab kemudian menyampaikan ancaman berikutnya. Apa ancamannya? Adalah kepada Abu Thalib sendiri. Abu Thalib akan dibunuh jika seandainya Nabi Muhammad tidak menghentikan dakwahnya. Namun lagi-lagi Nabi Muhammad tak gentar dalam berdakwah. Hingga suatu hari orang-orang kafir Quraisy mengirim Amroh bin Walid. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Karena Nabi Muhammad mengganggu ketentraman kami, wahai Abu Thalib, maka kami akan ganti saja Nabi Muhammad dengan pemuda ini." Siapa pemuda itu? Yaitu Amroh bin Walid. Kemudian Nabi Muhammad akan kami bunuh. Apa yang dijawab oleh Abu Thalib? "Kamu serahkan anakmu untukku, untuk aku pelihara, sedangkan aku serahkan anakku kepada kalian untuk kamu bunuh." Nah, maka Abu Thalib pun melakukan penolakan hal tersebut. Itu tandanya Abu Thalib melakukan penolakan. Namun lagi-lagi orang kafir Quraisy tidak putus asa melarang Nabi Muhammad, dan sejalan dengan itu Nabi Muhammad pun sama sekali tidak menunjukkan rasa putus asanya. Pernah suatu hari Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lemah lembut, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup memberikannya kepadamu. Bahkan bila kamu meminta jabatan, pangkat, atau raja sekalipun, aku siap memberikannya kepadamu. Atau kalaupun kamu menginginkan wanita-wanita cantik, aku siap menyiapkannya buatmu. Dengan syarat, hentikan dakwahmu." Namun lagi-lagi, Nabi Muhammad tak gentar, tak goyah sama sekali meskipun Nabi Muhammad sudah ditawarkan harta, tahta, dan wanita. Tak goyah sama sekali. Nabi Muhammad terus berdakwah dan menolaknya. Lagi-lagi, tolakan Nabi Muhammad tidak kasar. Nabi Muhammad menolak dengan lemah lembut dan ucapan yang sangat bijaksana. Hingga suatu hari, orang-orang kafir Quraisy mencari ide lain untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Keluarlah ide dari Abu Jahal. Tadi Abu Lahab, sekarang Abu Jahal. Apa ide dari Abu Jahal? Ia sedang menunggu Nabi Muhammad untuk melakukan sholat di dekat Ka'bah. Maka dia berniat ketika Muhammad berlakukan sujud, aku akan timpa kepalanya menggunakan batu yang besar ini. Abu Jahal sudah siap-siap.
Ketika Nabi Muhammad melakukan sholat, ia sujud di dekat Ka'bah, kemudian Abu Jahal sudah mengangkat batu dan siap menimpakan ke kepala Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia melihat seekor unta yang sangat besar mengejar ke arah dirinya, ke arah Abu Jahal. Abu Jahal pun lari ketakutan. Itulah perlindungan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad khusyuk melakukan sholat, maka Allah kirim tentara berikutnya, yaitu seekor unta. Hingga pada akhirnya dalam dakwah atau misi dakwah Nabi Muhammad di periode pertama, yaitu secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya ada Abu Bakar, Siti Khadijah, Abu Thalib, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Kemudian fase kedua, ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, ada sekitar 182 orang masuk Islam. Di antaranya yang terkenal adalah Ja'far bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib, atau saudara laki-lakinya Ali bin Abi Thalib. Itu masih saudaranya. Itu mereka memutuskan untuk masuk agama Islam. Dan lagi-lagi kafir Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Mereka melakukan ancaman demi ancaman. Salah satu yang mereka jadikan target adalah Bilal bin Rabah dan beberapa budak yang lainnya. Mengapa? Karena ternyata Bilal bin Rabah termasuk salah satu budak yang masuk dalam agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Ditangkaplah Bilal bin Rabah. Kemudian ia diikat di sebuah padang pasir yang sangat panas dengan batu yang sudah terjemur panas. Dia tidur terlentang dengan kaki dan tangan diikat. Serta merta kemudian batu terus besar diangkat ke atas dadanya dan ditimpakan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hanya berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Maknanya adalah ia mengesahkan Allah. Sama sekali dia diminta untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, dia menolaknya. Dia terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun tiba. Diutuslah Abu Bakar oleh Allah, kemudian Abu Bakar memutuskan untuk menebus Bilal bin Rabah dengan harga yang cukup mahal. Itulah perjuangan yang dirasa sangat besar oleh Abu Bakar untuk umat Islam, untuk agama Islam. Dia rela mengorbankan hartanya yang cukup banyak untuk menebus atau membebaskan untuk membebaskan Bilal bin Rabah dari cengkraman kaum kafir Quraisy yang tadinya menjadi budak, kemudian ia bebas. Pada fase terakhir, pada fase berikutnya adalah salah satu perjuangan para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad adalah tadi pembebasan kaum kafir Quraisy. Dan nanti kita akan menemukan bagaimana perjuangan para sahabat itu dalam mempertahankan agama Islam adalah mereka rela meninggalkan sanak saudara, kampung halaman, hingga harta benda mereka, yaitu melakukan hijrah. Kapan hijrah dilakukan oleh kaum atau para sahabat? Di masa berikutnya, di bab-bab berikutnya. Nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Hari ini Bapak cukup menjelaskan sampai di sini saja perjuangan yang sangat besar dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kata kunci yang berikutnya adalah yang kalian harus ingat adalah periode hijrah yang akan dilakukan oleh para sahabat. Karena pada masa tersebut hijrah bukanlah hal yang sangat menyenangkan, tapi banyak tantangan-tantangan besar yang mungkin akan lebih parah dari cerita yang Bapak sampaikan tadi. Apa yang parah? Yaitu siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Terima kasih banyak Bapak ucapkan. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mudah-mudahan penyampaian materi kali ini bisa menjadi informasi yang sangat berguna dan menjadikan kita semakin kuat dan kokoh mempertahankan agama Islam di dada kita masing-masing. Tentu dengan senantiasa menjaga apa yang Allah perintahkan dan juga melaksanakannya, dan meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang Allah larang. Terima kasih dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.